Ketemu lagi dalam program Merawat Jiwa. Saat ini kita akan bersama-sama membaca Kitab Kejadian pasal 44 ayatnya 1 sampai dengan ayat 34. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Piala Yusuf Hilang dan Tidak Mati. Sesudah itu diperintahkannya lah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu serta uang pembayaran gandumnya juga. Maka diperbuatnya lah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika pagi hari terang tanah, orang melepas mereka beserta ke ledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkata Yusuf kepada kepala rumahnya, bersiaplah, kejarlah orang-orang itu, dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum, dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian. Ketika sampai kepada mereka, diberitakannya lah kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu? Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati, juga kami ini akan menjadi budak tuanku. Sesudah itu berkatalah ia, ya, usulmu itu baik, tetapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku, dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah, dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati keledainya. Dan mereka kembali ke kota. Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Berkatalah Yusuf kepada mereka, perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah? Sesudah itu berkatalah Yehuda, apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini, maka kami ini budak tuanku lah kami, baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu. Tetapi jawabnya, jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku, tetapi kamu ini pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, mohon bicara tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini. Sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua, dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambanya ini, bawalah dia kemari kepadaku supaya mataku memandang dia. Tetapi jawab kami kepada tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati. Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu, ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana.
Jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami, barulah kami akan pergi ke sana, sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Kemudian berkatalah hambamu, ayahku, kepada kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku, yang seorang telah pergi daripadaku, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Maka sekarang apabila aku datang kepada hambamu, ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, tentulah akan terjadi apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati, dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu, ayah kami yang ubanan itu, turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku, apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Tema perenungan kita saat ini menepati janji. Nas yang kita ambil dari ayat 33. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Saudara yang dikasihi Tuhan, janji adalah hutang, merupakan ungkapan bahwa janji yang sudah dibuat harus dipenuhi. Dengan memberikan janji keselamatan Benyamin kepada ayahnya Yakub, maka Yehuda diperbolehkan untuk membawa Benyamin anak Yakub yang paling disayangi itu untuk bersama-sama dengan saudaranya pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Sesampainya di Mesir dan bertemu dengan mangkuk bumi itu, mereka pun disambut dengan baik, bahkan diajak makan bersama-sama. Terlihat dengan sangat jelas bahwa mangkuk bumi yang adalah Yusuf memiliki rencana untuk membuat adiknya Benyamin tinggal bersama-sama dengan dia. Yusuf membuat sandiwara dan memasukkan uang dan piala ke dalam karung Benyamin supaya nanti didapatinya ia bersalah dan menjadi budak Yusuf. Melihat hal itu, Yehuda yang sudah berjanji akan membawa Benyamin kepada ayahnya mencoba untuk memberikan dirinya menjadi budak atas mangkuk bumi. Itu sebagai ganti dari penghukuman adiknya itu. Yehuda menunjukkan bahwa janji yang dibuat terhadap ayahnya tidaklah hanya sebatas janji yang keluar dari mulut, akan tetapi janji yang benar-benar dipegang teguh dan bersedia menukar hidupnya bagi adiknya. Berkaca dari kejadian ini, maka kita bisa meneladani sikap Yehuda yang memegang dengan teguh janji yang sudah ia buat dan berusaha dengan rela mengorbankan hidupnya untuk memenuhi janji tersebut. Tentu kita sebagai pengikut Kristus, bila dirasa-rasakan, setidaknya ada janji-janji yang sudah kita buat di hadapan Allah. Setidaknya ada 3 janji yang sudah kita buat. Yang pertama, pada saat kita membaptiskan anak pada pertelaan yang diucapkan kedua orang tua untuk mempertanyakan akan kesungguhannya menjaga anaknya dan menuntunnya dalam terang kasih Tuhan, serta mengarahkan untuk terus percaya kepada Yesus Kristus. Dan pertanyaan ini dijawab dengan ya, dengan sepenuh hati. Kedua, pada saat sidi atau mengakui iman secara dewasa, kita juga akan diperhadapkan dengan pertanyaan, percaya kepada Kristus, mau berperan aktif di gereja, dan lain sebagainya, yang kemudian kita jawab ya dengan sepenuh hati. Ketiga, pada saat melaksanakan pernikahan di gereja, setiap mempelai selalu mengucapkan janji kepada pasangannya
yang disaksikan di hadapan Tuhan Yesus dan jemaat Tuhan. Janji untuk setia dalam suka duka, miskin kaya, muda tua, susah senang, dan selanjutnya. Kemudian, bagaimana kita menyikapi janji-janji yang sudah kita buat itu? Apakah kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menepati setiap janji yang kita buat? Menepati janji adalah ciri pribadi yang penuh dengan tanggung jawab dan pribadi yang dapat dipercaya omongannya. Namun dengan ingkar janji, kita tidak lebih dari pembohong yang bermulut besar. Bila saat ini kita masih memiliki janji yang belum kita penuhi untuk diselesaikan, demikianlah janji yang sudah kita buat, penuhilah itu dengan sekuat tenaga. Kiranya Tuhan menambahkan kekuatan kepada kita untuk terus-menerus memegang setiap janji yang sudah kita buat dan memenuhi atas janji yang pernah kita ingkari. Kiranya kesetiaan kita dan iman kita kepada Tuhan selalu kita hidupi sebagai wujud kesetiaan kita kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin.